Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya Agustinus Wahyunugroho. Pada video kali ini saya akan membahas tentang power supply atau suatu alat yang digunakan untuk penyediaan sumber listrik DC yang berasal dari tegangan AC yang dirubah menjadi tegangan searah atau DC. Nah, di depan saya saat ini ada power supply switching dengan harga sekitar Rp250.000. Saya beli di toko offline di Yogyakarta. Pertama-tama ini adalah bentuknya. Ini bentuknya ya seperti ini. Di atas tidak ada jaring seperti namanya, padahal namanya untuk jenis power supply seperti ini adalah power supply switching atau power supply jaring, tapi nggak ada jaringnya. Nah, hal-hal atau tips-tips yang berguna ketika teman-teman akan memilih atau membeli power supply itu ada 3 menurut saya. Yang pertama itu kita harus milih tegangan outputnya. Kalau di sini sudah ditulis ya, DC outputnya 24 volt dengan arus 10 ampere maksimalnya. Nah, ketika kita akan memilih atau membeli power supply, langkah pertama yang harus dipilih atau dipastikan adalah tegangannya harus sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan alat-alat kita. Contohnya saat saya akan mengoperasikan PLC Omron CP1L misalkan, tegangan yang dibutuhkan adalah 24 volt. Nah, saya memilih 10 ampere karena power supply ini juga akan saya gunakan untuk mengendalikan output yang memerlukan arus-arus yang besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pilih dengan tegangan input yang sesuai. Nah, jika di sini itu ada 2 pilihan teman-teman. Kalau yang tertulis di sini AC inputnya 220 volt plus minus 15% dengan frekuensi antara 50 hingga 60 Hz. Itu sebenarnya adalah pilihan yang bisa diatur dari sini sih. Nah, yang kedua ini teman-teman, ini di sini dituliskan ada 2 pilihan, 110 volt atau 245 volt. Nah, yang kanan ini adalah tegangan yang kita gunakan di PLN Indonesia itu 220 volt, maka di sana ada switch itu harus pada posisi kanan. Kalau di sini 110 or 245 volt is selected by switch before power on. Please check input voltage avoiding damage. Intinya kita harus memilih switchnya sebelum powernya itu dinyalakan untuk menghindari kerusakan. Nah, ini sudah di kanan dia, tidak kelihatan ya karena gelap. Ini sudah di kanan. Nah, jika di panel-panel mesin yang lama-lama itu kan biasanya ada transformator, pun juga tegangannya kan bervariatif. Nah, jika kita pada mesin ada hanya tegangan 110 volt, tentunya kita juga bisa menggunakan alat ini. Jadi ada dua kemungkinan. Jika di Indonesia 220 volt, kita harus men-switch ke kanan. Dan ketika kita misal alat ini dibawa ke Jepang misalkan, nah di Jepang tegangannya adalah 110 volt, maka kita hanya tinggal men-switch tombol di sini, itu alat ini sudah bisa digunakan di sana. Nah, yang terakhir adalah adanya kipas pendingin yang ada di
power supply tersebut. Nah, ketika alat ini digunakan, pastinya arus yang dibutuhkan adalah variatif. Nah, ketika arusnya kecil yang dikeluarkan oleh alat ini tentu ringan-ringan saja ya, tapi untuk arus yang besar kemungkinan alat ini atau power supply ini mungkin akan panas. Nah, ketika panas tentu saja alat ini, komponen-komponen yang ada di dalam itu membutuhkan sistem pendingin. Nah, tentu saja kipas di sini berfungsi untuk mendinginkan. Itu yang ketiga, tips yang ketiga. Saya ulangi, yang pertama tadi adalah tips pertama, tegangannya harus sesuaikan porsi ampernya juga. Kemudian yang kedua adalah harus ada pilihan untuk dioperasikan pada tegangan 220 atau 110 volt. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah ada kipasnya. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk menjajal. Di sini sudah saya konekkan untuk port AC 220 volt. Kemudian secara berurutan di sini ada ground. Lalu secara berurutan 3 port ini adalah minus, yang kanan adalah plus yang terakhir. Seharusnya di sini ada tulisannya ya teman-teman ya. Namun ini hanya tulisan badik, tidak ada stiker atau yang lain. Nah, kemudian di sini port-port yang sudah saya jelaskan tadi, di paling kanan itu ada trim pot yang tertulis plus V ADJ, itu artinya adalah adjust, untuk keperluan adjust atau kalibrasi gitu ya. Nah, saat ini akan saya nyalakan. Nah, begitu saya nyalakan, di sini saya sudah memasang voltmeter. Voltmeter ini sudah saya hubungkan dengan port plus dan port minus dari power supply ini. Nah, sekarang tertulis 24 volt, berarti tegangan yang dikeluarkan memang benar-benar 24 volt, 24,0 ya. Apabila tegangan yang tertampil di voltmeter ini 23,8 atau 23,7 atau ya ke bawah gitu, kita bisa men-setting dari trim pot yang ada di sini. Nah, ini trim pot ini berfungsi untuk menyamakan atau mengubah atau mengejas tegangan yang keluar agar sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan alat-alat kita. Nah, ini mau tidak ada beban ataupun ada beban, di power supply ini kipas tetap menyala terus sepanjang sumber port input mendapat tegangan 220 volt dari PLN. Nah, tentu saja arah putarannya ini mengeluarkan udara yang ada di dalam. Jadi ketika tangan saya berada di sini, itu anginnya berasal dari dalam, dikeluarkan oleh kipas ini, sehingga suhu di dalam akan senantiasa selalu berganti. Kipasnya menggunakan kipas brushless DC ya teman-teman ya. Ini dia 24 volt. Oh iya, untuk voltmeter ini biasanya tidak disertakan dalam pembelian power supply switching seperti ini. Ini milik saya sendiri, tapi bisa teman-teman pasang ketika dibutuhkan, entah itu di atas atau di samping atau di mana. Yang jelas ini dijual terpisah, dan ketika teman-teman membutuhkan sendiri untuk keperluan praktikum, tentu saja harus membeli secara terpisah. Dan di sana ada indikator lampu hijau ya, menyala. Begitu teman-teman. Untuk variasi tegangan yang tersedia pada power supply seperti ini biasanya ada, dimulai itu dari 5 volt, kemudian 12 volt, 24 volt,
36 volt dan lain-lain. Biasanya yang sering digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun siswa-siswa ketika melakukan praktikum itu antara lain ya 5, 12 dan 24 volt. Kalau ini 24 volt saya gunakan untuk power supply di PLC Omron saya. Dengan harga 250.000 sudah mendapatkan power supply dengan output 24 volt 10 ampere. Oke teman-teman, terima kasih. Demikian tips dari saya untuk memilih power supply. Semoga sehat selalu.